Saudara-saudara, kali ini kita muncul dengan format baru. Biasanya kan kita nongolnya di Instagram nih. Iya. Sekarang kita akan main di YouTube juga, Lano. Ngeri. Oh, jadi untuk kali ini kita akan membedah kedatangan Timo Werner sebagai pemain barunya Chelsea. Kabarnya bukan kabarnya lagi, resmi. Sudah resmi. Resmi. Ya, Chelsea mengumumkan kalau mereka berhasil mendapatkan Werner dengan bandrol 47,5 juta pound. Atau kalau dirupiahin nih Lanu ya, itu seharga 841 miliar. Duit kayaknya ya. Jadi bagaimana nih masa depan Chelsea ya kan setelah kedatangan Timo Werner, dan sebelumnya ada Hakim Ziyech. Iya, pastinya ini Gor. Dengan adanya kedatangannya si Werner, si Ziyech, Betul. akan merubah komposisi lini depan Chelsea musim depan. Pasti Ya. pasti kayaknya ya. Kalau untuk musim ini selalu mengandalkan Tammy Abraham, Pedro, Giroud, ya, Michy Batshuayi. Batshuayi. Ya. Itu kemungkinan akan Ada perubahan berubah nanti Ya, untuk ya, musim ya, depan. ya. Karena kan gini juga ya Lanu, sebagai tambahan informasi nih, sepertinya dari pemain-pemain yang lo sebutin tadi tuh, Pedro kemungkinan akan pindah di musim depan. Jadi kabarnya AS Roma menjadi klub berikutnya untuk Pedro bermain. Karena memang ini juga Gor, kesempatan bermain dia dari Frank Lampard Berkurang ya? udah berkurang. Iya, Jadi otomatis dia mencari pelabuhan baru, Benar. tim baru untuk melanjutkan Oke. kompetisi. Iya, jadi gimana nih kira-kira Lanu? Menurut lo adanya Timo Werner di lini depan, terus di sisi gelandang lah ya, gelandang serang lah si Hakim Ziyech, akan seperti apa nih komposisinya Chelsea di bawah Frank Lampard di musim mendatang? Ya, kalau Lampard itu sebenarnya ini Gor, formatnya dia selalu menggunakan 4-3-3. Jadi menyerang ya? Ya, lebih menyerang karena memang strategi yang tren sekarang dipakai nih pelatih-pelatih top dengan mengusung 3 gelandang dan 3 penyerang. Nah, perubahan yang menjadi prioritas itu dengan kehadirannya si Ziyech dan Werner, pasti lini depan yang akan otomatis perubahan signifikan. Betul. Nah, di sini acuannya kalau misalnya dia menerapkan 4-3-3 dengan Trisula di depan, musim ini kan selalu Willian, Tammy Abraham, dan Pulisic atau Pedro yang selalu jadi andalan. Ya. Nah, dengan hadirnya si Timo Werner dan Hakim Ziyech, pastinya ada perubahan nih buat saudara-saudara nih ketahui. Untuk Timo, itu pastinya dia akan lebih diprioritaskan menjadi target man. Oh, nah Kenapa posisinya Tammy Abraham gimana nih? Karena Tammy Abraham juga jadi polemik juga nih. Tammy Abraham juga dia posisinya kan sebagai target man. Betul. Ya kan? Dan koleksi golnya juga di musim ini ya 13 gol. Betul. Tapi ada acuan statistik yang kenapa Timo Werner lebih pantas untuk menjadi target man ketimbang Tammy. Acuannya satu, koleksi gol lebih moncer di Bundesliga ya. Werner dengan 25 gol banding 13 milik Tammy. Oke, masuk akal. Betul. Satu lagi, produktivitas dia mencetak gol di kotak penalti atau 16 pas lebih bagusan Werner ketimbang Tammy Abraham. Gue sih punya bocoran ya ini Lanu ya. Jadi si Timo Werner ini sejauh ini dia itu punya 56 shot on target. Nah, itu dia. Ya kan, terus peluang emasnya juga ada di angka 59 gitu kan. Nah, terus tendangan ke arah gawang itu 22,7%. Terus tendangan di dalam kotak penalti 47,6%. Ya kan. Tapi ada satu lagi mengapa si Werner lebih layak untuk menjadi target man, karena produktivitas dia mencetak 25 gol musim ini di Bundesliga bersama Leipzig. Itu mayoritas dicetaknya dia di dalam kotak penalti. Oke. Jadi ini orang pemain ini lebih spesial di dalam kotak. Jadi emang benar-benar striker berdarah dingin di dalam kotak penalti ya. Nah, ada acuannya juga gini. Gue kasih tau kalau misalnya itu dia nih, sorry gue potong karena menurut gue nih tiga pemain di lini depan ini akan sangat membingungkan Lampard gitu ya. Satu yang tadi tuh masalah Timo Werner atau Tammy Abraham. Iya. Terus ada Hakim Ziyech juga. Hakim Ziyech ini walaupun memang posisinya itu mau ditaruh di mana? itu dia gelandang serang sebetulnya gitu kan. Tapi dia juga
mahir memainkan sayap, posisi winger gitu. ya. Bagaimana? Nah, kalau mengacu acuannya 4-3-3, ada perubahan yang bisa gue kasih tahu nih. Jadi Abraham mungkin bisa tetap di sektor depan atau digantikan oleh Timo sebagai alternatif ya mungkin ya. Pertanyaannya kalau misalnya Timo jadi target man di tengah ya, ini Abraham mau kemana nih? Ya kan? Apakah dia bisa main di sisi kanan atau sisi kiri? Atau akan ada perubahan formasi nih dari 4-4-3 atau mungkin jadi 4-4-2? Betul. Kalau misalnya acuannya tadi gue bilang nih, kalau 4-3-3 berarti Abraham bisa digeser ke kanan. Oh, kuat emang. Kuat lari dia. Timmy Abraham itu punya postur yang tinggi loh. Iya, betul. Tapi juga si Werner juga nggak kalah tinggi juga sama dia. Nah, acuannya kalau misalnya Abraham di kanan, berarti ada salah satu pemain yang bisa dikorbankan di sini. Misalnya Pulisic ditarik ke atas, ya diganti. Willian di kiri. Ini strategi tanpa Ziyech ya. Tanpa Ziyech. Kalau misalnya Ziyech masuk, mungkin 4-3-3 ini nggak jadi ini. Atau bisa juga Ziyech yang bisa menggantikan Willian. Oke. Di sini. Nah, seperti ini. Kalau untuk mengakomodir semua pemain, Lampard bisa juga menerapkan 4-4-2. Ya, gue rasa 4-4-2 itu lebih efisien ya. Realistis ya. Realistis. Ya. Jadi Lampard juga nggak harus mengorbankan Tammy Abraham yang performanya juga luar biasa di musim ini. Betul. Ya kan? Mungkin Timo Werner dan Abraham ini bisa jadi duo lini depan yang maut nih di Premier League. Jadi acuannya seperti ini ya. Kalau misalnya 4-4-2, berarti di depan Werner di depan dengan Tammy Abraham. Betul. Ditopang mungkin sama Ziyech yang selaku mungkin bisa gelandang serang, pengatur serangan. Dan tetap kalau untuk gelandangnya bisa tentatif ya antara Kante, Jorginho, ya alternatif betul, atau ada Mason Mount. Ya itu. Itu yang kemungkinan besar bisa dilakukan Lampard untuk mengakomodir beberapa pemain baru, terutama pemain baru. Ya. Nah, satu lagi ini ada sedikit ini juga kalau misalnya ini nanti Jorginho mungkin agak bisa lebar ke sini ya. Dengan tapi ditunjang kecepatan ya, maksudnya dia lebih dituntut untuk melakukan penetrasi ke depan maupun balik ke belakang jika pas diserang. Jadi bisa dia melakukan penetrasi ke depan seperti ini, Mount atau Jorginho atau Kante. Nah, bisa juga nanti pas dituntut untuk balik lagi ke arah belakang seperti ini. Iya. Nah, ini. Sedangkan posisi Ziyech yang diharapkan bisa menjadi pengatur serangan, ini yang akan lebih diharapkan lebih berkreasi, Gor. Dia bisa ke samping sini, ke depan atau ke belakang. Jadi Ziyech ini dituntut untuk menjaga keseimbangan saat melakukan serangan, mengatur tempo permainan ataupun saat Chelsea nanti dalam tekanan. Itu sih, Gor. Terus menurut lo nih akan berdampak besar nggak sih hadirnya si Timo Werner ini? Werner ya. Dengan potensi dia masih muda satu, haus gol iya. Pastinya ada perubahan signifikan lah untuk musim depan, terutama di lini depan Chelsea nih. Karena Chelsea untuk musim ini memang selalu mengandalkan si Tammy untuk jadi musim golnya nih. Nah, dengan hadirnya si Werner otomatis jadi nggak hanya Tammy yang kini diandalkan nih. Ada Werner dan beberapa juga pemain yang punya naluri gol bagus seperti Ziyech tadi. Iya. Kan selain Tammy Abraham nih ada Chelsea ini masih punya Michy Batshuayi. Nah, itu terus dia. Ada Oliver Giroud. Ya kan, terus Pedro. Ya kan, seperti yang tadi kita bahas di awal gitu kan, Pedro kan kemungkinan akan hengkang ke AS Roma gitu kan. Dan biasanya nih Chelsea itu selalu memberikan nomor punggung 11 untuk pemain depan andalannya. Ya kan, kayak terakhir ada Didier Drogba kan. Didier Drogba itu pemain andalan Chelsea di depan yang memakai nomor 11 gitu. Nah, ada Giroud, ada Michy Batshuayi gitu kan. Kalau Pedro udahlah, ya kan, mungkin udah selesai gitu mungkin udah selesai. Nah, menurut lo nih Lampard akan memanfaatkan pemain-pemain sisa ini seperti apa? Ya, kalau
dengan ketatnya kompetisi, pemain-pemain seperti Michy Batshuayi atau Giroud tetap bisa ya. Tetap diperlukan tenaganya karena masih ada beberapa turnamen selain Premier League, kan ada Piala FA. Ya, Chelsea juga masih Liga, berusaha untuk main di Liga Champions musim depan. Ya kan? Nah, ini pastinya tenaga mereka dibutuhkan untuk istilahnya rotasi pemain. Nah, cuma kalau untuk pemain kompetisi yang utama, yang penting prestisius, pastinya pemain-pemain kelas 1 ya, bukannya ini ya membandingkan, tapi memang kualitas Werner, ada pilihan gitu ya, ada pilihan prioritas pertama. Ziyech yang jadi prioritas. Kalau untuk Giroud memang selama ini lebih kepada super sub atau pemain pengganti. Kalaupun misalnya jadi starter, itu juga kompetisinya paling Piala FA atau Carling. Tapi memang menurut gue nih, Lampard memang harus mempertahankan minimal 1-2 pemain senior. Ya kan? Karena kan lo tahu sendiri ya kan, komposisi dari skuad Chelsea di musim ini kebanyakan pemain muda. Tammy Abraham sendiri juga masih muda, Mason Mount masih muda, terus ada Odoi juga masih muda. Beberapa pemain yang lain tuh juga yang usianya masih di bawah 25 tahun gitu kan. Azpilicueta doang tuh yang kapten timnya. Kaptennya yang udah berumur tuh. Ya makanya itu gue rasa peran dari pemain-pemain senior ini juga nggak kalah penting gitu ya, apalagi dalam situasi-situasi genting gitu. Setelah Hakim Ziyech, Timo Werner, menurut lo Chelsea ini masih butuh pemain seperti apa? Di posisi apa dan pemain seperti apa? Ya, kalau untuk musim ini ada beberapa opsi yang bisa jadi terutama kalau untuk belakang ya. Belakang ini mereka masih tercatat tim yang kebobolannya jumlahnya lebih banyak ya? Ya, ketimbang Liverpool, bahkan mereka kalah timbang Sheffield. Oke, jadi kebobolan di lini belakang ini masih jadi banyak gitu ya. PR untuk Lampard juga untuk mencari beberapa pemain baru, khususnya belakang ya, karena kan mereka sudah mayoritas genjot pemain-pemain depan nih, jadi mendatangkan pemain-pemain baru di lini depan. Nah, PR juga kalau buat Lampard, kalau misalnya kita bisa request sama Lampard. Siapa nih menurut lo siapa? Siapa pemain belakang yang menurut lo cocok nih untuk menambal kebobolan di musim ini gitu? Ya, ada beberapa sih opsi, cuma memang Chelsea belum mengungkapkan siapa gitu. Iya, siapa pemain bidikan selain mungkin Ziyech tadi atau Werner yang udah pasti resmi. Nah, yang pasti dengan hadiran pemain-pemain belakang tangguh, mungkin bisa berkualitas seperti Van Dijk yang di Liverpool. Itu diharapkan membuat lini belakang Chelsea lebih. Gue sih punya saran lah no. Ya kan, satu nih pemain Napoli, Kalidou Koulibaly itu juga gue rasa itu pemain yang saat ini nih jadi masih panjang kontraknya. Nah, tapi kan bisa aja Roman Emperor. Iya, sekarang apalagi ya kan Roman Abramovich nih udah bisa mengeluarkan duit-duitnya nih, ya kan uang-uangnya untuk membeli pemain baru. Iya, benar. Tapi saran bagus juga kalau dapetin Kalidou Koulibaly, itu lini belakangnya Chelsea. Iya, gue rasa sih emang makin serem. Koulibaly ini juga, tapi gue pastikan nggak akan mudah gitu ya. Nggak akan mudah mendapatkan jasa si Koulibaly. Karena selain Napoli juga pasti akan membandrol dengan harga yang sangat tinggi, ya kan? Klub-klub Premier League lain itu pasti juga mau. Iya. Nah, salah satunya kan kayak yang ramai dibicarakan kan, Manchester United sangat menginginkan jasa si Koulibaly itu. Dia pengen menduetkan Koulibaly dengan Maguire. Ya, tapi intinya nih Gor, dengan kehadirannya Ziyech, Werner, semua mungkin juga saudara-saudara penasaran nih Gor. Kira-kira nih seperti apa gaya permainan Chelsea musim depan. Itu yang patut ditunggu tuh. Iya. Kalau gue rasa sih ya, Chelsea musim depan ini akan lebih lagi bertenaga gitu. Di musim ini kan dengan banyaknya pemain-pemain muda ya kan, udah bersaing, udah bisa bersaing lah. Sekarang ada di posisi ketiga atau keempat ya. Ada di posisi keempat Premier League gitu kan. Jadi satu jatah di Liga Champions nih udah dipegang. Bisa mereka pegang gitu kan kalau bisa bertahan di 4 besar sampai akhir musim. Ya kan. Jadi dengan masuknya pemain-pemain ini, gue rasa sih ya Chelsea bisa menjadi salah satu tim yang patut diunggulkan untuk menjuarai Premier League di musim depan. Bisa jadi. Iya. Jangan-jangan Liverpool juga
bisa Iya. goyah tuh nanti tuh, atau City Iya, yang selalu- pengalaman apa yang terjadi dengan Manchester City ya, dengan tidak ada banyaknya perubahan ya kan di tiap musimnya, itu juga harus di apa namanya diantisipasi oleh Liverpool. Oke, Ya kan, Manchester City sekarang udah kelewatan jauh kan, Liverpool udah diambang juara. Nah sekarang bagaimana Chelsea sendiri ya kan, Lampard bisa memanfaatkan pemain-pemain baru ini bisa membuat Chelsea lebih luar biasa tenaga lagi di baru, musim depan. visi baru, Ya. ya kan. Jadi apalagi lo bilang tenaga apa namanya, spirit baru. Iya. Apalagi dia itu dengan pemain-pemain muda yang mayoritas dipunyai skuad Chelsea di musim ini, itu gue yakin bisa jadi ledakan-ledakan yang luar biasa. Betul. Kayaknya udah panjang lebar kita udah dari tadi bahas tentang Chelsea. Ya, dengan Timo Werner-nya, Betul, ya kan? Timo Werner, Ada Hakim Ziyech Hakim juga. Ziyech seperti apa, atau juga mungkin Kita, beberapa kita kasih saran juga tadi ke Frank Lampard kan, mudah-mudahan Betul. didengar nih sama Frank Oli Lampard Bali ya kan. tadi. Iya, kalau lini belakang jangan dilupain. Iya, kan udah fokus di lini depan kan. Iya. Timo Werner, Hakim Ziyech. Tapi lini belakang nih juga jelek nih lu nih. Tapi gitu. ada juga Gor, karena beberapa pemain baru juga kemungkinan masih datang nanti ya, karena memang bursa juga belum dibuka ya. Nah ini jadi punya potensi Chelsea untuk nambah pemain baru lagi. Iya. Gitu aja sih Gor. Ya. Oke deh Lanu, kayaknya kita udah lumayan mengupas soal kedatangan Timo Werner nih, karena bisa dibilang Timo Werner ini pemain bintang yang yang siap melejit ya. Betul. Siap melejit gitu untuk di musim-musim Kira-kira depan. nih tantangannya bisa apa Ya. Werner di Chelsea musim depan? Nah, itu jadi pertanyaan besar ya. Oke deh Lanu, kayaknya cukup sekian. Betul. Ya kan saudara-saudara, kita akan lanjut di episode berikutnya ya kan, dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Oke, sampai di sini. Ayo Lanu, salam Gori.